Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali kami akan melanjutkan alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 32. Di video sebelumnya kita bisa melihat akhir pertarungan dari Sanji melawan Queen, di mana Sanji berhasil mengalahkan Queen dengan sangat epik. Dan kali ini akan kita bahas akhir pertarungan dari Zoro melawan King beserta situasi lainnya. Sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 32 versi Efek Anime. Cerita berlanjut pada pertarungan antara Zoro melawan King. Mereka berdua kembali melanjutkan aksi saling serang. Sejauh pertarungan berlangsung, King seolah tidak terluka sama sekali. Oleh karenanya Zoro terus berpikir apa kelemahan dari King. Lalu kita diperlihatkan hal yang cukup epik, di mana Zoro akhirnya menyadari cara menyerang King yang efektif. Saat api di punggung King padam, maka King bisa bergerak dengan lebih cepat, tapi di sisi lain pertahanannya jadi melemah. Serangan dari Zoro akhirnya berhasil membelah topeng dari King. Lalu kita diperlihatkan wujud asli darinya. Menurut para bawahan Kaido, penampilan King rupanya seperti kabar yang beredar. Dikatakan siapa saja yang melaporkan hal tersebut pada pemerintah dunia, maka bisa mendapatkan 100 juta berry. Seketika King langsung melumat habis para bawahan yang melihat wujud aslinya. King digambarkan memiliki sayap hitam, rambut putih, dan kulit coklat. Setelah itu King lanjut menyerang Zoro dengan membabi buta. Di tengah pertarungan, Zoro masih bingung King berasal dari ras mana. Lalu kita diperlihatkan flashback masa lalu dari King. Diceritakan dulu Kaido menyelamatkannya dari pemerintah dunia pada saat masih muda. Di sana Kaido menyadari King berasal dari ras legendaris yaitu Lunarian. Kaido juga kagum pada ketahanan tubuh King yang bisa bertahan pada saat dibakar. Setelah kabur dari tempat pemerintah dunia, King akhirnya bergabung dengan Kaido dan membentuk bajak laut baru. Sebelum Kaido memberinya nama King, dulunya King bernama Albert. Lanjut lagi pada pertarungan. Terlihat King melancarkan serangan bersama api yang jauh lebih kuat. Tapi Zoro tidak membiarkan hal tersebut dan berhasil menahannya. Memanfaatkan celah seperti sebelumnya, serangan Zoro kembali berhasil melukai King. Mereka berdua kembali melanjutkan aksi saling serang. Kemudian King melancarkan serangan epik sambil terbang, yang langsung ditebas oleh Zoro sambil terus mendekat. Setelah sampai di atas, King dan Zoro saling mengeluarkan jurus pamungkasnya. Serangan epik keduanya berakhir dengan Zoro yang berhasil menebas King hingga terkapar di udara. Dengan hal tersebut, pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Zoro. Di akhir pertarungan, Zoro juga berkata dia akan menjadi Raja Neraka. Setelah pertarungan berakhir, pembawa berita melaporkan situasi terkini. Cerita kini berpindah pada sisi dari Yamato. Di sana Fuga berhasil menahan penjaga gudang senjata bernama Rocky. Saat Fuga menahan Rocky, Yamato bisa terus ke arah gudang persenjataan. Sedangkan di sisi lain, Usopp akhirnya berhasil menemukan Kinemon. Dengan begitu, tubuh Kinemon sudah bersatu kembali. Tapi saat akan pergi, tiba-tiba muncul para kroco mengepung Usopp. Berbeda dari biasanya, di sana Usopp bertekad kuat untuk melawan mereka. Dan di saat yang tepat, tiba-tiba datang bantuan dari mantan komandan bajak laut Shirohige yaitu Izo. Izo lalu menahan para kroco di sana. Dia juga memanggil Usopp dengan sebutan God Usopp. Setelahnya mereka melarikan diri saat Izo menahan para kroco. Scene berpindah pada pertarungan CP0 melawan X-Drake dan juga Apu. Di sana anggota CP0 akhirnya berhasil mengalahkan X-Drake. Sedangkan Apu melarikan diri melihat X-Drake dikalahkan. Lalu pada situasi tersebut, anggota pemerintah dunia menyuruh kedua CP0 tadi untuk segera membawa Robin. Tujuannya agar mereka bisa segera pergi dari tempat tersebut. Pasalnya situasi semakin gawat dengan kalahnya anggota kuat dari Kaido. Dan jika generasi terburuk menang, maka itu akan menjadi sebuah sejarah yang mengubah seluruh dunia ke depannya. Di pertarungan utama, Luffy masih bertarung sengit melawan Kaido. Setelah beberapa kali saling serang, pukulan Luffy yang dilapisi haki berhasil membuat Kaido terjatuh. Setelahnya, keduanya nampak semakin bersemangat dengan pertarungan tersebut. Kemudian Kaido nampak meneguk Sake di tangannya. Melihatnya, Luffy cukup terkejut karena sekarang masih dalam pertarungan yang serius. Tapi Kaido mengatakan hanya ingin bersenang-senang sambil bertarung saat ini. Seketika Kaido yang mabuk malah sempoyongan sambil terus tertawa.
Tapi anehnya, serangan dari Luffy berhasil dihindari dengan sangat mudah oleh Kaido. Jadi bisa disimpulkan saat ini Kaido jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga berkata sudah lama sekali tidak bertarung hebat dengan orang yang kuat. Lalu Kaido melancarkan pukulan telak yang membuat Luffy terlempar dan kesakitan. Tapi untungnya Luffy masih bisa bangkit. Merasa Kaido sedang lengah karena terus menangis sambil mabuk, Luffy kembali berniat menyerang Kaido. Tapi Luffy kesulitan untuk mendekati Kaido yang menyerang secara acak. Setelah beberapa percobaan, akhirnya serangan Luffy berhasil mengenai Kaido. Mereka lalu beradu tandukan dengan cukup sengit. Di sana Luffy juga sadar haki Kaido malah menjadi semakin kuat saat mabuk. Kaido yang tadi menangis kini berubah menjadi marah. Kaido dan Luffy kini saling melakukan adu pukul. Scene berpindah pada tanah suci Marijoa. Di sana para Gorosei sedang merundingkan sesuatu. Dikatakan perundingan referee saat itu sudah dikutuk. Hal tersebut diakibatkan penyalahgunaan jabatan oleh Shichibukai, insiden yang melibatkan kerajaan Arabasta, hingga pasukan revolusi yang berhasil masuk ke Marijoa. Mereka juga berkata harus segera mengurus kejadian di negeri Wano yang menegangkan. Gorosei lalu mengatakan harus melenyapkan mereka, termasuk keberadaan dari buah iblis. Sedangkan di luar perairan negeri Wano, pasukan pemerintah dunia nampak bersiap untuk melakukan penyerangan. Tapi mereka terkejut saat melihat sebuah bayangan pulau yang sangat besar. Seolah tak percaya, Gorosei mengatakan bahwa itu sudah menjadi legenda. Dikatakan bahwa iblis tersebut belum pernah bangkit selama beberapa abad lamanya. Dan kenapa pemerintah dunia sengaja memberikan nama lain untuk buah iblis itu? Belum jelas apa maksud dari pembicaraan mereka. Tapi yang pasti misteri besar kembali mencuat ke permukaan. Scene berpindah ke dalam kastil. Di sana situasi semakin gawat. Bagaimana tidak, api kini sudah menyebar kemana-mana. Sedangkan di lantai penampilan, Chopper tiba-tiba berubah kembali ke bentuk normalnya. Dia pun senang karena efek samping dari obat yang ia makan sebelumnya sudah hilang. Chopper juga sedang mengkhawatirkan Zoro, karena Zoro akan mengalami sakit 2 kali lipat akibat pengobatan super cepat sebelumnya. Di sini mereka belum tahu kalau Zoro sudah berhasil mengalahkan King. Kondisi Zoro sendiri sekarang cukup memprihatinkan. Sekarang dia seolah berada di ambang kematian dengan munculnya sang pencabut nyawa. Di sisi lain, Franky juga masih mencari Zoro. Lalu pada lantai pertama dalam kastil, di sana Izo nampak sedang dalam keadaan terdesak. Setelah menghabisi para Kurocho, tiba-tiba muncul CP0 di hadapan Izo. Karena mereka punya misi untuk membawa Robin, mereka tidak berniat bertarung dengan Izo. Tapi nampaknya Izo mencoba menghentikan mereka berdua. Pada sudut lainnya, Yamato akhirnya sampai di gudang persenjataan. Bersamaan pula monster api alias Kazenbo juga sampai di tempat tersebut. Sebelum monster api meledakkan senjata, Yamato berhasil membuat semuanya membeku. Tapi Kazenbo mencoba menyerang Yamato. Berpindah pada pertarungan penting lainnya. Kid dan Law masih kesulitan menghadapi serangan dari Big Mom. Big Mom yang marah terus-menerus menyerang mereka berdua yang sudah tidak berdaya. Para anak buah dari Kid dan Law juga tidak membiarkan kaptennya dikalahkan begitu saja. Tapi sesuai dugaan, mereka semua berhasil diserang dengan sangat mudah. Pada saat genting, Chopper datang untuk memberikan perawatan. Merasa urusannya sudah beres, Big Mom berniat pergi ke atap untuk mengecek keadaan Kaido. Tapi di saat bersamaan, Law marah karena merasa sangat terhina. Dia lalu melancarkan serangan yang berhasil menusuk tubuh dari Big Mom. Serangan tersebut merupakan gabungan dari pedang dan kekuatan buah iblisnya. Melihatnya, Chopper terkejut dengan pedang aneh dari Law. Law juga melanjutkan serangan yang berhasil membuat Big Mom terjatuh. Seolah tidak mau kalah dari Law, Kid kembali bangkit untuk bertarung. Dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya, Kid menyerang Big Mom dalam bentuk yang lebih besar darinya. Itulah rangkuman alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 32 yang berhasil kami rangkum. Pada video berikutnya akan kita bahas pertarungan puncak dari Law dan Kid melawan Big Mom. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.